Kami berpendapat bahwa pengkajian tersebut harus bersifat komprehensif dengan memperhatikan dampak sosial, dampak ekonomi, dan dampak hukum terhadap warga Papua secara umum. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari Metropolitik. KKB Papua makin beringas, dua elit politik Demokrat justru kritik pelabelan terhadap KKB Papua mau dukung. Seperti yang telah kita ketahui bersama, jika pemerintah Republik Indonesia melalui Menko Polhukam Mahfud MD telah resmi mengkategorikan kelompok kriminal bersenjata Papua serta seluruh organisasi dan orang-orang yang tergabung di dalamnya. Hal ini pun didukung oleh fakta tentang sejumlah kasus kekerasan dan aksi yang brutal di Papua yang dilakukan oleh orang-orang yang bergabung dalam kelompok kriminal bersenjata atau OPM. Tidak hanya anggota TNI atau Polri yang gugur, bahkan tak sedikit masyarakat sipil yang menjadi korban mereka. Namun keputusan pemerintah ini mendapat kritik dari sejumlah pihak. Kebijakan tersebut dianggap berlebihan dan berpotensi meningkatkan eskalasi konflik. Selain itu, label tersebut pun dianggap bisa menjadi legitimasi aparat bertindak sewenang-wenang. Bahkan, Gubernur Papua Lukas NMB meminta pemerintah pusat mengkaji kembali pelabelan tersebut karena khawatir akan berdampak negatif terhadap kehidupan sosial hingga ekonomi masyarakat Papua secara umum. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Gubernur Papua, Muhammad Rifai Darus. Lukas juga meminta kepolisian dan TNI mematangkan pemetaan terlebih dahulu, termasuk mengenali wajah dan ciri khusus para pelaku. Pemerintah Provinsi Papua meminta kepada pemerintah pusat dan DPR RI agar melakukan pengkajian kembali menyoal penyematan label terhadap KKB. Kami berpendapat bahwa pengkajian tersebut harus bersifat komprehensif dengan memperhatikan dampak sosial, dampak ekonomi, dan dampak hukum terhadap warga Papua secara umum. Tidak hanya itu, kritikan juga disampaikan oleh Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Rifanli Anandar, yang mengatakan jika hal tersebut merupakan langkah pengkerdilan dalam memahami situasi di Papua. Bahkan, pelabelan itu juga hanya akan memperparah kondisi di Papua. Menurut Rifanli, dalam merespon situasi Papua, negara mestinya melebarkan pandangan. Dia mengingatkan persoalan Papua bukan perihal konflik bersenjata yang harus direspon dengan pendekatan keamanan. Sebab, Papua merupakan daerah yang berbeda dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Respon negara dalam melabelkan KKB menurut kami adalah langkah pengkerdilan dalam memahami situasi yang terjadi di Papua. Ada sejumlah masalah sistemik yang terjadi, akses terhadap pelayanan kebutuhan dasar, kesejahteraan, dan kesenjangan yang berbeda dengan wilayah-wilayah di luar Papua. Tidak hanya itu, Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief juga kecewa atas pelabelan tersebut diberikan pada KKB Papua. Selain kecewa dengan pelabelan KKB Papua, Andi Arief menyebut Menko Polhukam Mahfud MD bersumbu pendek sebab menurut Andi banyak jalan untuk menuntaskan permasalahan di Papua. Pendekatan keamanan di Papua menurut Andi Arief gagal sebagaimana pernah terjadi di Aceh dan Timor Leste. Politisi partai berlambang merah yang lain yakni Rahlan Nasidik juga mengomentari hal tersebut. Melalui akunnya @rahlan_nasidik pada 29 April 2021, ia beranggapan tak mudah memberikan label tersebut pada KKB Papua. Menurutnya, permasalahan yang ada di Papua sudah ada dalam agenda PBB dan disuarakan oleh banyak negara bertahun-tahun. Justru yang disorot adalah praktek kekerasan negara terhadap warga Papua. Dengan adanya hal tersebut, akhirnya turut memantik elit PKPI Teddy Kusnaidi yang mempertanyakan sikap Partai Demokrat terkait dengan keputusan pemerintah memberikan label tersebut pada kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua. Karena itu, ia pun menanyakan langsung kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono melalui akun Twitter pribadinya. Kemudian, pihaknya pun mengatakan menghargai sikap Demokrat jika mendukung KKB Papua. Bahkan ia menyebut Partai Demokrat banci jika tidak mengeluarkan sikap tegas dalam menentukan pilihan. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI Arjuna Putra Aldino turut menyampaikan pendapat soal cap tersebut diberikan bagi kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. Baginya, label itu sudah tepat karena keberadaan KKB dinilai mengancam negara dan warga sipil. Bagi Arjuna, operasi keamanan di Papua wajar dilakukan oleh negara untuk menghadapi gerakan separatis. Namun, operasi keamanan itu harus tetap berada dalam bingkai mengamankan warga sipil dari ancaman KKB. Semoga informasi ini bermanfaat. Silakan tinggalkan komentar Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe.